Saudara, berikut kita ikuti informasi terkait tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Saudara, memasuki tahapan kampanye Pilkada Serentak tahun 2020, 60 personel tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, Kejaksaan, Bawaslu, dan KPU lakukan penertiban alat peraga kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, serta calon bupati dan wakil bupati yang terpasang pada tempat-tempat yang tidak sesuai aturan. 60 personil gabungan yang terbagi ke dalam 3 tim melakukan penertiban alat peraga kampanye yang tidak sesuai aturan yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Pasaman. 60 personil dibagi ke dalam 3 tim, masing-masing tim terdiri dari 3 orang anggota TNI, 3 orang anggota kepolisian, 1 orang anggota kejaksaan, 3 orang anggota KPU, 4 orang dari anggota Bawaslu, dan 6 orang anggota Satuan Polisi Pamung Praja. Pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh tim gabungan di Kabupaten Pasaman dibagi ke dalam 3 zona, diantaranya tim 1 bertugas di Kecamatan Lubuk Sikaping dan Kecamatan Bonjol, tim 2 bertugas di Kecamatan Panti dan Padang Gelugur, serta tim 3 bertugas pada Kecamatan Rau dan Kecamatan Rau Selatan. Sebelum pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye, Bawaslu Kabupaten Pasaman telah melakukan koordinasi bersama instansi terkait, serta pasangan calon bupati dan wakil bupati Pasaman untuk dapat membuka sendiri alat peraga kampanye yang telah dipasang di beberapa titik di Kabupaten Pasaman. Komisioner Bawaslu Kabupaten Pasaman, Mesrawati, mengatakan pembersihan alat peraga kampanye merupakan upaya untuk menertibkan tahapan kampanye yang telah berjalan. Pada hari pertama penertiban yang dilakukan, ratusan alat peraga dari calon yang telah ditetapkan oleh KPU maupun calon yang batal ikut pilkada telah ditertibkan dan dibawa ke kantor Bawaslu serta kantor Panwascam. Yang kita tertipkan kali ini bukan hanya APK, tapi hasil kesepakatan kita kemarin, hasil rakor kita bersama stakeholder dan pasangan calon sendiri serta partai politik, bahwa hari ini kita membersihkan itu baik APK atau AP. Ya, seluruh yang berbau calon, baik yang sudah ditetapkan jadi calon atau yang yang tidak jadi mendaftar sebagai calon, itu dibersihkan. Karena APK yang dipasang setelah ini nanti, yang boleh dipasang oleh pasangan calon, yaitu sesuai dengan PKPU, adalah APK yang sudah difasilitasi oleh KPU, yang didaftarkan di share-nya KPU dan dicetak oleh KPU. Bawaslu juga menghimbau kepada pasangan calon bupati maupun gubernur untuk alat peraga kampanye kandidat tidak boleh dipasang pada sembarang tempat. Karena pemasangan alat peraga kampanye telah diatur dalam PKPU nomor 11 tahun 2020. Bahwa alat peraga kampanye yang boleh dipasang adalah alat peraga yang dicetak secara resmi oleh KPU, serta dipasang pada lokasi yang telah ditentukan KPU. Dari Kabupaten Pasaman, demikian laporan Aryo Hanas, TVRI Sumatera Barat. Saudara, untuk lebih mengetahui seperti apa penerapan APK yang dilakukan oleh tim Bawaslu dan juga pihak terkait di Kabupaten Pasaman, kita telah terhubung dengan salah seorang komisioner Bawaslu Kabupaten Pasaman, Ibu Mesrawati. Halo, selamat sore Ibu. Ya, selamat sore Pak. Ya, Ibu, terkait dengan penertiban APK yang dilakukan oleh tim Bawaslu dan juga pihak terkait di Kabupaten Pasaman, ini apa saja jenis APK yang telah ditertibkan? Jenis APK yang sudah ditertibkan itu ada beberapa jenis, yaitu ada untuk jenis pemilihan Bupati Kabupaten Pasaman, karena jenis APK yang ada di Gubernur Sumatera Barat. Ya, untuk APK yang ditertibkan ini di mana saja, Bu, tempat-tempat yang menjadi prioritas oleh Bawaslu dan juga pihak terkait lainnya? Tentu tempat-tempat prioritas itu adalah di mana tempat-tempat tersebut merupakan zona yang tidak ditetapkan oleh KPU itu sendiri. Terutama itu pada jalan-jalan protokol yang ada di Kabupaten Pasaman, di wilayah Kabupaten Pasaman, serta di tempat-tempat pemerintah daerah, serta memperhatikan keindahan estetika Kabupaten Pasaman di batang-batang pohon serta di taman-taman kota itu sendiri. Ya, Ibu, ini dalam proses penertiban APK yang dilakukan oleh tim Bawaslu dan juga pihak lainnya, apakah ada hambatan seperti adanya massa yang menghalangi dalam proses penertiban APK ini?
Untuk hambatan, alhamdulillah sampai 2 hari berjalan penertiban dengan hari ini kita tidak mendapatkan kendala karena penertiban ini sudah merupakan hasil koordinasi kita dengan pasangan calon itu sendiri, partai politik dan stakeholder terkait. Dan malah masyarakat sangat mendukung untuk hal ini yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman. Ya, Ibu Mesra, selain dari tempat-tempat yang telah dilakukan penertiban APK tadi, di mana lagi di Kabupaten Pasaman yang dilarang untuk meletakkan APK yang tidak sesuai dengan aturan ini, Bu? Tentu banyak tempat yang dilarang tempat pemasangan APK, salah satunya adalah tempat-tempat ibadah, tempat sekolah, gedung pemerintahan. Nah, itu adalah merupakan tempat-tempat terlarang dipasangnya APK pasangan calon nantinya. Ya, jika setelah dilakukan penertiban ini tapi masih ada pihak atau yang telah melanggar ini kembali melanggar, seperti apa sanksi atau tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu nantinya? Baik, kalau setelah nanti kita penertiban ini, maka nanti APK yang dipasang oleh pasangan calon tersebut adalah APK yang sudah difasilitasi oleh KPU dan APK tambahan yang dicetak oleh pasangan calon itu sendiri, tapi didaftarkan desainnya ke KPU dan dipasang di zona-zona yang telah ditetapkan oleh KPU itu sendiri. Namun ketika nanti ada dipasang di luar zona tersebut, itu kita memberikan himbauan kepada partai politik, LO dan pasangan calon agar mereka menertibkan dulu APK ini dipindahkan ke zona yang telah ditetapkan oleh KPU itu sendiri. Nah, jika ini tidak diindahkan, maka kita akan memberikan teguran tertulis kepada pasangan calon, LO, dan partai politik pengusungnya nanti. Ya, baik. Selain melakukan penertiban APK dari pihak Bawaslu Kabupaten Pasaman, apakah tindakan lain yang dilakukan dalam acara pelaksanaan Pilkada serentak kali ini, Bu? Tentu banyak hal yang sudah kita lakukan pada pelaksanaan tahapan ini, terutama menyikapi pelaksanaan tahapan pilkada lanjutan ini di masa pandemi COVID-19 ini. Kita sudah melakukan rapat dengan stakeholder terkait bagaimana nanti kita melakukan pengawasan di seluruh tahapan tersebut agar sesuai dengan protokol kesehatan. Dan juga Bawaslu sudah diinstruksikan oleh Bawaslu Republik Indonesia untuk membentuk gugus tugas penanganan COVID juga di Pokja COVID namanya untuk Bawaslu, di mana di situ ada gabungan TNI, Polri, Satgas, dan Bawaslu, KPU dalam penerapan protokol kesehatan di setiap tahapan tersebut. Nah, dan juga kita sudah memberikan himbauan kepada partai politik dan pasangan calon sendiri agar di setiap tahapan yang mereka jalani itu sesuai dengan protokol kesehatan. Dan pada kegiatan rapat stakeholder kemarin juga kita sudah melaksanakan penandatanganan fakta integritas oleh pasangan calon untuk memperhatikan protokol kesehatan dalam tahapan kampanye, dan jika mereka melanggar maka mereka bersedia dikenakan sanksi. Itu bunyi fakta integritasnya. Ya, Ibu Mesra, ini dalam penertiban APK dalam pelaksanaan kampanye Pilkada serentak 2020, apakah tempat-tempat yang menjadi sasaran dari Bawaslu tersebut murni ditemukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman atau mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penempatan APK yang tidak sesuai dengan tempatnya? Ini sebenarnya murni dari Bawaslu Kabupaten Pasaman, karena kita di bawah banyak jajaran Bawaslu Kabupaten Pasaman, ada di tingkat kecamatan dan ada di tingkat nagari. Kita meminta kemarin itu sebelum melaksanakan penertiban, kita instruksikan kepada jajaran untuk menginventarisir dulu mana-mana saja yang akan dia tertibkan nanti ketika pelaksanaan penertiban yang kita laksanakan hari ini. Iya. Untuk selanjutnya masih ada tahapan kampanye dalam Pilkada serentak 2020, dan sejauh ini apakah jenis APK yang ditertibkan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman ini berukuran kecil atau banyak yang besar? Melihat ini seperti apa tingkat yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman, Ibu? Nah, baik, kalau jenis APK-nya yang kita tertipkan itu yang ada di Kabupaten Pasaman itu ada 2, ada baliho dan ada spanduk. Terkait ukuran ini beragam, banyak yang besar, ada juga yang kecil-kecil. Beragam sih kalau untuk ukurannya. Ya,
Baik, mungkin Ibu Mesra ada himbauan untuk masyarakat Kabupaten Pasaman agar lebih tertib dalam melaksanakan proses Pilkada serentak 2020 dan juga ikut mengawasi seperti apa tahapan dari pelaksanaan kampanye jika terjadi pelanggaran. Silakan Ibu. Baik, saya menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Pasaman dalam mengawal demokrasi ini, mari kita bersama ikut mengawal proses demokrasi yang ada di Kabupaten Pasaman untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan jika ikut dalam kegiatan kampanye pasangan calon nantinya, agar tetap menerapkan protokol kesehatan agar jangan ada penambahan klaster baru terhadap COVID nanti di Kabupaten Pasaman. Kita tidak berharap pada kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon nanti mendapatkan penambahan klaster baru COVID di Kabupaten Pasaman. Dan juga kita menghimbau kepada pasangan calon, LO dan partai politik, mari bersama-sama kita laksanakan protokol kesehatan dalam tahapan pilkada ini. Ya, terima kasih Ibu Mesrawati, Komisioner Bawaslu Kabupaten Pasaman atas informasi dan selamat bertugas kembali.